Alia, tolong bicara pada nenek. Ada apa? Apa yang nenek lakukan? Pesta pernikahan sudah selesai, semua orang datang. Dan sekarang nenek ingin mengadakan pesta lagi. Aku tidak tahan bersamanya. Tolong kau bilang pada nenek. Abi, Serius Alia, aku tidak tahan dengan semua ini. Kalau aku dibawa ke muka umum, media akan menghancurkan citraku dan juga reputasiku. aku akan mengurus masalah media. Kau tenanglah. Ada hal yang lebih penting yang harus lebih kita fokuskan. Apa itu? Purap. Menurutmu kita harus mengundang Purap dalam urusan reputasi, jadi dia akan tahu kebenarannya tentang Pragya, dan dia akan menyadari kesalahannya. Ada apa, Kak? Kelihatannya kakak sedih sekali. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Halo? Iya, tunggu sebentar. Purap, ada telepon untukmu. Halo? Halo? Sudah kuduga. Kau pasti akan menelponku. Aku tahu aku telah menyakitimu. Percayalah, aku tidak sengaja melakukannya. Kau satu-satunya temanku. Jika kau tidak mengerti, aku akan... Purap, aku sudah menikah. Apa? Kapan? Dengan siapa kau menikah? Aku tahu. Dia Tanu kan? Kenapa tidak memberitahuku? Pasti sudah disiarkan di TV. Sebentar, biar kulihat. Purap, aku rasa ada masalah koneksi di tempatmu tinggal sekarang. Aku tidak menikah dengan Tanu. Kau harus datang untuk bertemu dengan istriku. Kau akan bertemu langsung dengannya. Tunggu, tapi siapa dia? Nenek yang membelikannya untukku. Kau mencintai Tanu kan? Lalu, kenapa ini bisa? Aku harap kau sudah menyelesaikan segala hal di antara kau dan Tanu. Iya, aku ceritakan semuanya pada Tanu. Dia ingin meneruskan hidupnya. Dan aku juga begitu. Jadi apa rencanamu sekarang? Baik, dengarlah. Aku harap kau telah memaafkan aku. Dengar, nikahkanlah Alia. Aku tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Itu hanya akan membuatmu lebih bermasalah. Tapi kau jangan khawatir. Aku akan segera datang ke Mumbai. Kita akan mencarikan laki-laki yang baik untuk Purap, Alia. datanglah ke Mumbai. Kita akan bicarakan. Purap itu sangat jujur, dan aku tidak tega untuk menyakitinya, Alia. Dia temanku dari kecil, dan dia tidak seharusnya melakukan ini padaku. Dia sudah menolakmu karena ada perempuan lain. Dia sudah berani menolakmu, dan sekarang aku ingin melihat bagaimana reaksinya. Saat dia bertemu wanita itu sebagai istriku, dia akan melihat bagaimana pentingnya perasaan wanita dan pertemanan. Sama sekali jangan khawatir. Kita akan atur semuanya. Kau datang saja ke sini tepat waktu ya. Sarla, Bulbul, Janki, dan seluruh keluarga harus ada di sini. Sudahlah, datang saja. Sampai jumpa. Aku tahu dia tidak pantas untukmu. Tapi, pahamilah dia sesekali seperti yang sedang kita lakukan. Halo? Akankah kau keluar dari dunia mimpimu? Ini sari untukmu. Oh, kenapa? Apa menurutmu kau hanya melihat pakaian ini di peragaan busana atau dipakai oleh artis? Aku tahu, kau pasti berpikir begitu. Tapi jangan terlalu senang ya. Kau tidak pantas memakai pakaian-pakaian ini. Tapi kami terpaksa melakukannya karena kau istrinya Abi. Dan kami harus menjaga reputasi. Kalau tidak, mana pantas kau pakai itu. Lihatlah gambar henna di punggung tanganmu itu. Kau mungkin bisa menikmati kemewahan rumah ini selama ada henna di tanganmu. Karena setelah itu, kau akan dapatkan apa yang pantas bagimu. Kau mungkin harus kembali memakai baju lusuhmu. Satu hal lagi. Kalau kau sudah selesai dengan semua sandiwaramu, bersiaplah. Pesta resepsi akan segera dimulai dan tamu akan datang. Jadi jangan telat. Ratu drama.
Mereka menghargai pakaian, bukannya menghargai manusia. Kami menghargai pernikahan sebagai hal yang sakral. Tapi mereka menggunakan hal sakral ini untuk membalas dendam. Mereka sudah menyusun konspirasi. Aku tidak bisa menjadi bagian dari konspirasi ini. Aku tidak tahan tinggal di sini walau hanya sesaat. Aku seperti tercekik. Apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggal di sini. Aku akan kabur dari sini. Aku betul-betul tidak mengerti apa yang diinginkan anggota keluarga ini. Mereka tidak minta uang untuk pernikahan ini pada keluarga pengantin perempuan. Kita menghabiskan banyak uang untuk pesta ini. Jika semua ini uangku, lebih baik ku buat deposit di bank saja. Itulah, kau tidak mengerti. Sudah berhentilah. Sepertinya ada yang mengawasi kita. Siapa di sana? Memangnya siapa yang ada di sana? Kau sedang berhalusinasi. Tadi kulihat ada orang di sana. Baguslah, imajinasimu mulai aneh. Kau tambah tua sekarang. Sebentar lagi kau akan punya KTP seumur hidupmu. Aku tidak peduli. Yang penting aku bisa menikmati hidupku. Keluarga ini tidak memberiku apa-apa. Benar, ayo pergi, lakukan sesuatu. Ayo. Kenapa kau belum siap juga? Mau kemana kau? Tidak penting mengatakannya padamu. Kau mungkin memang orang kaya, tapi harga diriku jauh lebih penting bagi diriku. Aku tidak bisa hidup satu atap denganmu. Jadi lebih baik aku pergi saja dari sini. Kau tidak boleh pergi. Karena sebentar lagi tamu-tamu akan segera datang. Aku lelah dengan drama yang sangat membosankan ini. Aku sangat benci dengan wanita itu. Kenapa khawatir? Aku di sini, kita semua di pihaknya. Dia sangat bahagia. Aku akan benar-benar menghancurkan hidupmu. Dan kau tidak akan tahu apa yang harus kau lakukan. Aku harus katakan semuanya pada ibu. Hanya ibu yang bisa menolongku. Bulbul, katakan pada ibu, kau bisa membantu ibu pakai sari atau tidak? Ayo cepat, bantu ibu memakai sari. Pesta resepsi akan dimulai, tapi kalian semua belum siap. Aku belum siap, Bu. Tidak ada perhiasan yang cocok untukku. Sudahlah. Pesta resepsinya akan segera dimulai. Kenapa ibu diam saja? Aku sudah siap dari tadi. Aku tinggal pakai sepatu. Bagaimana aku bisa siap-siap kalau Bulbul tidak membantuku? Kalian ini selalu berlebihan. Bulbul, Purvi, cepat ayo. Bibi, aku tinggal merapikan pakaianku saja. Sebentar lagi juga selesai. Mereka hanya akan memperhatikanmu saat kau sampai. Jadi cepat bersiap. Keluargaku ini adalah keluarga yang saling menyayangi. Sementara mereka tidak berpikir ulang sebelum menghancurkan hidup seseorang. Jika aku katakan pada keluargaku kenapa aku kembali, mereka pasti bisa mengerti. Seperti biasa, mereka akan selalu di sampingku sekalipun pernikahanku sudah hancur. Mereka akan mendukungku. Mana hadiahnya? Ya ampun, aku lupa membawanya. Padahal semuanya sudah kusiapkan. Bulbul, sudah aku bilang, berikan padaku amplop untuk membawanya. Ayo cepat. Ya ampun, semuanya sudah kusiapkan. Tapi di mana amplopnya? Di tas merah atau di tas kuning ya? Di mana, Bu? Ayo ingatkan aku, di mana? Sebenarnya, mungkin di tas merah. Hati-hati. Awas. Ibu kenapa? Ibu. Sepertinya ibu lupa. Ibu sudah minum obat? Kau tidak mengingatkan ibu untuk minum obat seperti dia. Ibu, kenapa obatnya tidak diminum? Pragya selalu memberikan obat langsung ke tangan ibu. Jadi ibu langsung meminumnya. Karena dia tahu ibu tidak suka minum obat. Aku tidak apa-apa, Nak. Jangan bohong padaku, Bu. Ibu harus minum obat tepat waktu. Ibu tidak ingat apa yang dikatakan Pragya. Kenapa ibu tidak mengurus diri sendiri? Apa ibu ingin sakit? Apa ibu ingin sakit di pesta resepsi Pragya? Apa yang akan dia pikirkan? Kenapa ibu lakukan ini?
Kau kan sudah diperingatkan dokter untuk minum obatnya secara teratur. Kau kan tidak boleh stres. Tidak, Bu. Aku tidak stres. Aku bersumpah, aku sudah lepas dari semua bebanku. Putriku menikah dengan keluarga baik-baik. Apa yang harus kukhawatirkan, Bu? Seperti kata mereka, dia adalah tangis kebahagiaanku. Aku terlalu bahagia. Aku bahagia sekali karena dia sudah menikah saat ini. Kau ini ada-ada Aku saja. bahagia. Menurutku, kau tidak usah datang ke pesta resepsi itu. Kenapa tidak? Ibu tidak akan bisa mencegahku datang ke pesta resepsi itu. Dia itu putriku, Bu. Aku ingin bertemu dia. Aku ingin melihat betapa bahagianya dia dengan suaminya. Kalian jangan sampai ada yang memberitahu dia kalau aku sedang sakit ya. Kami tidak akan bilang. Putriku sudah melalui banyak hal yang sulit. Dan sekarang dia sudah menikah, Bu. Karena itu aku tidak ingin melihat dia sedih di hari ini. Kalau dia bahagia dengan keluarga suaminya, sakitku pasti akan segera hilang. Pragya? Ibu lihat Pragya di sana. Kau ini sedang menghayal. Tidak ada siapa-siapa di sana. Carla, Pragya di sana. Tunggu. Tunggu, Sarla. Ibu, Pragya di sana. Aku lihat sendiri. Ibu, Sarla. Sarla. Tidak ada siapa-siapa. Dia tadi di sini. Tidak ada Aku lihat. siapa-siapa, Sarla. Itu hanya hayalanmu saja. Hari ini resepsi pernikahannya. Iya. Bagaimana mungkin dia pergi tanpa bertemu aku? Dia pasti telepon kalau dia ada di sini. Iya, Kakak tidak di sini. Sini ke bantu pasang tadi. Ibu selalu mendukungku setiap saat. Ibu selalu ada di sampingku. Tapi ibu tidak akan bisa menerima hal ini. Aku ini memang sangat tidak beruntung. Jika ibu tahu aku sudah meninggalkan suamiku dan aku kembali ke rumah ini, aku akan menyakiti perasaan ibu. Tidak. Aku tidak bisa menyakiti perasaan ibu. Kalau aku harus mengorbankan kebahagiaanku semata-mata untuk membuat keluargaku bahagia, aku tidak masalah dengan hal itu. Aku harus kembali ke sana. Aku akan terima siapa sebenarnya keluarga itu dan hubungan yang tidak berarti ini. Tapi kali ini, aku tidak akan menyakiti keluargaku lagi. Jika memang suamiku ditakdirkan untuk selingkuh, biarkan saja. Kuberitahu kau, Tanu. Dia bicara padaku dengan sangat kasar dan arogan. Dia pikir siapa dia? Kurang ajar kan? Kurasa kita tidak bisa dengan mudah mengendalikannya. Sepertinya dia itu sangat percaya diri. Sampai mengabaikan nenek dan Kura. Dia bisa menjebak siapapun. Sekarang kau akan melakukan apa? Kemana kau akan mencarinya? Aku tidak tahu. Aku juga bingung. Ramsing, kau sudah temukan dia? Kemana dia tanpa minta izin siapapun? Ada masalah lain. Kuhubungi nanti ya. Oke. Alia, kau lihat Pragya? Ada apa, nenek sayang? Apa yang nenek cari? Pragya, kemana dia pergi tanpa minta izin? Pasti ada di sini, Nek. Kenapa nenek khawatir sekali? Dia tidak ada dimanapun. Makanya aku khawatir. Dan kau tidak perlu khawatir. Aku akan urus semuanya. Aku tidak akan menikahinya kalau nenek tidak peduli. Dia tahu hari ini pesta resepsi kita. Dia tidak akan kabur, Nek. Cepat pergi dan cari dia. Biar aku cari dia di dapur lagi ya. Drama baru lagi ya? Ini bukan drama. Ini kenyataan. Dia pergi dari rumah. Apa? Aku ingin tahu apa yang dia pikirkan. Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Ini semua salahmu.
Apa yang kulakukan? Kenapa kau terburu-buru mengatakan semuanya, Abi? Rencana kita adalah menunjukkan dia di muka umum. Kalau kita bisa membodohinya sedikit lebih lama, rencana kita akan berjalan lancar. Tapi kalau dia tidak datang sebelum Pura, rencana kita akan gagal. Tenanglah, Alia. Hal seperti ini tidak pernah. Dia menolak menikah denganku setelah semuanya disepakati, tapi dia setuju ketika melihat kalung yang diberikan oleh nenek. Aku rasa dia cuma ingin kalung emas lagi saja, Alia. Pergilah, Abi, dan tolong bawa dia kembali. Tidak, Alia. Tadinya aku tidak tahu apa maksudnya, tapi sekarang aku sudah tahu. Biarkan dia tinggal di rumah ibunya. Dia akan kembali setelah semua tidak mau menerimanya. Catat kata-kataku ini. Tenang saja, Alia. Jangan cemas. Pragya, apa kabar? Kenapa? Kenapa kau menangis? Semua baik-baik saja? Aku tahu kau menangis. Pasti karena Abi. Kau menangis karena Abi dan keluarganya. Entahlah yang lain tahu atau tidak. Tapi aku tahu, kau sedang menghapus air mata kebahagiaan. Benar? Kau mestinya bahagia, Pragya. Kau punya rumah mewah dan keluarga yang baik. Pasti rasanya seperti mimpi yang nyata. Saat kebahagiaan yang kau dapat melampaui yang kau harapkan, kau tidak bisa hentikan air matamu. Tapi kau tetap akan merindukan keluargamu. Aku yakin kau merindukan keluargamu. Dan aku yakin kau di sini untuk bertemu mereka. Pragya, tentunya aku turut berbahagia. Kau tahu ada judul berita tentangmu. Cinderella akhirnya bertemu pangeran tampan. Ini bagus. Perempuan sepertimu pantas memiliki kehidupan seperti Cinderella. Yang ceritanya berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Tapi ceritamu memang memiliki awalan yang baik. Kau bahkan tidak bisa menduga kebahagiaan yang kau terima sekarang. Kita selama ini selalu salah menilai para artis. Kita hanya melihat mereka dari jauh, jadi kita tidak tahu mereka. Media menampilkan semua orang dengan cara yang istimewa. Kita melihat mereka dan membaca tentang mereka dan membentuk banyak opini. Media yang membentuk opiniku tentang Abi. Keluarga Abi tidak memperlakukan Rachna dengan baik. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi Abi menikahi seseorang pilihan nenek. Hal yang luar biasa. Dia menghormati keputusan orang tua. Dan dia tidak menghiraukan kekayaan dan status sosial. Dia laki-laki yang baik. Karena kau bersamanya sekarang, semua pasti akan lebih baik lagi. Aku harus pergi. Pragya, sedang ada acara besar di sini. Kau tidak akan mendapatkan taksi di tempat ini. Jadi menurutku daripada kau berdiri berlama-lama di sini, aku siap untuk mengantarmu. Ayo cepat, tamu-tamu akan datang. Pekerjaan kita masih banyak. Naikkan itu ke atas.
Pelayan, kau sudah temukan Pragya? Belum, sudah ku cari ke seluruh rumah tapi belum ketemu. Coba kau cari di teras. Sudah aku lakukan, tapi dia tidak ada juga di sana. Kau sudah mengecek teras? Sudah. Kemana dia pergi tanpa izin? Suresh, aku punya permintaan. Tolong jangan katakan pada ibuku atau keluargaku yang lain kalau aku datang ke sini. Kau pulang tanpa menemui mereka? Iya. Tolong jangan katakan apapun pada mereka. Tapi kenapa, Pragya? Suresh, jangan bertanya apapun padaku. Aku benar-benar tidak beruntung. Ibu mertuaku seorang diktator. Dan suamiku pria terjujur di dunia ini. Aku bingung menghadapi mereka. Memihak suamiku atau pada ibu mertuaku? Itu kan Pragya. Dengan siapa dia? Aku akan cari tahu apa yang mereka bicarakan di situ. Terima kasih. Kenapa Pragya memintaku berbohong? Kenapa dia tidak menemui keluarganya? Padahal dia pulang ke rumah. Dia terlihat sedih. Aku harap semuanya baik-baik saja. Tidak terjadi apapun. Aku harus cepat, tidak boleh terlambat. Semuanya akan berakhir kalau aku terlambat. Kalau terlambat bisa kacau. Pragya, kenapa kau pergi tanpa memberitahu kami? Semua orang yang ada di sini mencarimu kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Kau pergi dari mana tadi? Sebenarnya aku harus datang ke kampus hari ini. Mereka belum kuberitahu tentang pesta resepsiku. Jadi aku harus datang memberitahu mereka. Kalau tidak, mereka akan mengeluarkanku. Aku bermaksud kembali lebih cepat. Tapi ada pertunjukan besar di jalan, jadi aku tidak bisa. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kau kembali. Sekarang siap-siap dan ganti bajumu ya. Baiklah, Mitali. Dia berbohong. Kalau dia bohong, pasti ada rahasia. Dan aku harus bisa temukan rahasia itu. Aku akan temukan kebenaran, itu pasti. Pasti aku temukan. Aku yakin. Kemana tadi kau pergi? Beraninya kau meninggalkan resepsi ini. Kau tidak memikirkan bagaimana reputasi kami. Dan apa kau tahu bagaimana khawatirnya nenek? Jangan berteriak padanya. Pasti tadi ada sesuatu yang penting. Tidak ada orang kampusnya yang tahu kalau hari ini pesta resepsi. Sayang, jangan takut. Aku akan ke kampusmu untuk bertemu mereka setelah pesta. Sekarang bersiaplah ya. Para tamu akan segera datang. Hah? Apa yang kau tunggu lagi, Alia? Kau sudah siap urusi para tamu. Sayang, kalau suatu hari kau ada masalah, beritahu aku. Aku akan untuk mengatasi masalahmu. Dan aku akan memberitahu semua orang. Aku hanya ingin kau bahagia. Seperti itu ya, anak cantik. Mengerti? Bersiaplah. Dan segera turun ya. Ini bukan upacara keagamaan, tapi ini adalah pesta pernikahan kita. Jadi tersenyumlah. Aku tahu kau pasti akan bersikap mahal, tapi kau menikah dengan keluarga yang kaya raya. Jadi kami bisa membeli senyummu.
Selamat ya sayang. Aku turut bahagia. Terima kasih. Terlihat dari ekspresimu. Kalau kau mengerti semua yang dia katakan, sekarang pergilah. Jangan ganggu kami. Kami mau istirahat sekarang. Selamat datang. Salam. Apa kabar? Baik. Salam. Ada apa sayang? Apa dia baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Dia itu sudah berbohong. Kepalanya sakit sesaat sebelum kita berangkat ke sini. Saat itu dia memanggil-manggil Pragya. Sekarang kan, Pragya sudah menikah dengan keluarga baik-baik. Untuk apa lagi dirisaukan? Apa aku salah bicara? Tidak. Kau sangat benar. Pragya pergi sejam yang lalu. Tetapi sepertinya dia tidak pergi ke rumahnya. Kalau begitu, kemana dia pergi? Sayang, kenapa kau harus mengkhawatirkannya? Itu tanggung jawab kami mengurus Pragya. Kami akan mengurusnya dengan baik. Tidak, aku tidak khawatir. Buat apa aku khawatir? Karena dia ada di tangan orang-orang yang tepat, yang sangat menyayangi Itu dia. sudah pasti, Sarla. Kenapa kita membicarakannya di sini? Ayo masuk. Sekarang aku mengerti, Pragya bermain dengan pintar. Tapi aku sudah tahu segalanya, termasuk juga kelemahannya. Akan kugunakan kalau aku butuh nanti. Pragya, aku ingin bicara. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Aku ahli dalam hal seperti ini. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Kesombongan dan harga diri itu, apa masih bersamamu? Aku tidak melihatnya. Kemana semua hal itu pergi? Kau dengan sombongnya bilang tidak akan kembali. Apa yang terjadi? Biar ku tebak. Aku mengerti kalau hidupmu selalu didampingi oleh ibumu. Kau tidak bisa mengelak kalau kondisi kesehatan ibumu sangat memburuk, kan? Kau sudah memutuskan untuk tinggal bersama keluargamu. Kau tidak semestinya di sini, bukan? Tapi kau harus kembali. Kenapa? Hah? Karena ibumu tidak bisa menerimanya. Aku tidak menyangka. Cepat sekali kau menyadari semua ini. Sekarang aku jadi tahu kelemahanmu. Akan kupergunakan. Tapi ada berita buruk. Apa kau tahu? Kau bukan bagian keluargamu ataupun keluarga suamimu. Apa yang akan kulakukan? Wanita sepertimu pasti tidak punya nilai kekeluargaan. Tapi pasti kau juga tidak tahan melihat kondisi kesehatan ibumu memburuk, kan? Kau sudah memisahkanku dengan Pura. Sekarang, rasakan apa yang sudah kupersiapkan untukmu. Tunggu dan rasakanlah. Lihat mereka, kakak dan adik ipar itu saling berbincang. Mereka sudah seperti berteman baik. Pragya sangat baik. Dia mudah sekali dekat dengan banyak orang. Itu yang kuinginkan. Aku ingin dia berhubungan baik dengan seluruh keluarga di sini. Itu saja, tidak ada yang lain lagi. Abi, kemarilah. Salam. Salam. Aku harap perjalanan kalian menyenangkan. Tentu saja menyenangkan. Kami juga bilang pada penampil kalau kami adalah keluargamu. Dia mengantar kami ke sini. Oh ya, kenapa di sini saja? Ayo masuk. Kalau putri kalian melihat kalian di depan sini, dia pasti akan mengusirku. Abi, ternyata kok ini lucu juga ya. Aku tidak bercanda, aku serius. Istriku ternyata lebih pintar dari yang kuharapkan. Abi ternyata suka bercanda. Ayo. Hadirin sekalian,
kita telah kehadiran tamu terkenal. Dan tentunya, dia pasti akan datang, bukan? Dan inilah waktunya. Bintang Rock, sepupuku Abi, di pesta pernikahan. Dan kami telah mengatur semuanya untuk acara ini. Agar kalian semua merasa terhibur. Dan inilah penampilan pertama kita. Dalam balutan gaya yang sangat indah. Dari Samrat dan Umri. Beri tepuk tangan. Berhormat dia. Berhormat dia. Berhormat dia. Berhormat dia. पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर यार वही वही अखियों से किल करदा किंग टाइप दा है टंग लाइफ दा यार वही वही खेतां विच चिल करदा डू इट माय वे नहीं ते हाईवे इनको फर्क यारों की ही पैंदा Whiskey, whiskey, born whiskey, यारा दा ईमान whiskey, उस पे चिकन हो तो और वधिया. Pretty, pretty face, जिथे जट्टा always, होते मामला डर हो तो और वधिया. Pragya, aku ucapkan selamat ya. Terima kasih. Dan kami turut bahagia. Terima kasih. Aku akan pergi dan bicara pada yang lain. Iya. Abi, Samrat, temanku. selamat ya. Ternyata kau datang juga. Terima kasih banyak. Apa kabar Bintang Rockku? Selalu. Selalu. Benarkah itu? Tentu, teman. Apa yang terjadi, temanku? Jangan tanya, ceritanya sangat panjang. Kenapa kau mudah sekali untuk menyerah? Tidak asik, tidak hidup. Ya, mungkin. Jangan khawatir, aku akan membantumu, teman. Biarkan aku yang mengkhawatirkan banyak hal. Jika kau mau, aku bisa membantumu tetap berhubungan dengan Tanu. Dekorasinya bagus ya. Wow. Dia seksi sekali. Cantik sekali kan? Tanpa ragu. Tapi kau tidak tahu. Sampai sekarang dia tetap pacarku. Wah, bagus sekali teman. Itu baru namanya Abi. Selamat ya. Kakak? Maaf, aku tinggal sebentar. Kakak! Kakak cantik sekali. Kakak seperti perempuan yang sudah menikah. Bagaimana hari pertamamu setelah menikah? Kenapa kakak malu-malu? Oh iya, kakak iparmu benar-benar arogan. Kenapa kau bicara dengannya tadi? Kenapa tadi kau tidak menemui kami saja? Oh iya, suamimu keren sekali. Aku tidak suka dia. Kakak, Abi melihat ke arahmu. Apa dia sudah jatuh cinta padamu? Ayo ceritakan bagaimana malam pertamamu. Kenapa malu-malu? Pasti Abi sudah memberimu sebuah hadiah. Dan pasti dia sudah bernyanyi untukmu kan? Lagu romantis kan? Kenapa kau diam saja? Ya ampun, kau ini berubah sekali setelah menikah. Kau yang bilang kalau kita harus saling berbagi cerita. Lalu apa yang terjadi padamu? Aku yakin sekali suatu hari nanti kau akan cerita. Selamat ya. Hey Kitty, bagaimana kabarmu? Hah? Senang melihatmu menikah. Terima kasih teman. Ini adalah istriku. Ini Kitty. Hai, semoga pernikahanmu bahagia. Terima kasih. Ada apa? Kau terlihat sedikit khawatir.
Kau bosan atau sedikit lelah? Bukan. Ada masalah dengan penampilannya. Sebenarnya aku sangat suka dengan wanita yang serius. Jadi aku menikahinya. Kapan kau menikah? Kalau ada jodoh pasti aku akan menikah. Aku sarankan, lupakan saja cinta. Biarkan keluargamu mencarikanmu seseorang. Terima kasih atas saranmu, kawan. Tapi aku sudah jatuh cinta pada seseorang. Dan aku akan menikahinya. Siapa dia? Kitty, kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Kau ini betul-betul tidak peduli. Kau sedang mengobrol tadi, makanya aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat. Kau tidak mengucapkan selamat? Maaf, aku tidak melihat kalian. Salam, namaku Ratsna. Selamat ya. Terima kasih. Permisi. Itulah masalahnya kalau punya pacar. Harus mengurus masalah seperti ini. Tidak. Saat kau jatuh cinta, sangat menyenangkan berselisih kecil, kemudian berdamai. Baiklah, aku mengerti, tapi dia tidak akan secepat itu memaafkan. Kenapa tidak? Aku bisa membuatnya bahagia. हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार किसी कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार और दाढ़ दाढ़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है अरे चाहतों का जलना मरम्मत होना कोई वारंटी यार तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार Abi, ceritakanlah padaku. Kenapa kau menikahi perempuan itu? Semua orang tahu siapa pacarmu. Aku tidak mencintainya lagi, teman. Tapi kami menjadi teman baik sekarang. Teman dekat. Dengar, Abi. Sebenarnya aku suka lagumu. Tapi aku tidak mengerti sama sekali tentang idenya. Begini, kau terlalu cepat untuk menikah dengannya. Apakah ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Pragya? Kau jatuh cinta pada saat pandangan pertama, kan? Begitu melihat matanya, kau langsung jatuh cinta. Wah, kau luar biasa ya. Apanya? Apa? Aku harus masuk ke dalam kacamatanya supaya bisa melihat dirinya. Maksudku, tidak semudah itu menyadari kecantikan matanya. Ya Tuhan. Abi, kau benar-benar jatuh cinta rupanya. Aku sangat mencintainya. Suatu hari aku bilang aku mencintainya dan akan kubunuh dia. Apa? Maksudku, orang bilang rasa sayang bisa membunuh dua orang sekaligus. Itu maksudnya. Luar biasa. Kau begitu mencintainya. Aku kagum padamu. Aku yakin aku pasti bisa membunuhnya. Bagus, kawanku. Akhirnya kau menemukan wanita pilihanmu. Nah, sekarang begini. Apa yang terjadi saat pertama kali kau berjumpa dengan dirinya? Aku kehilangan kepalaku. Maksudmu? Apa? Maksudku, ada badai dan kilat. Ada atmosfer, dan itu sangat mematikan. Sungguh romantis. Apa kau kehilangan dayamu saat kau melihat Pragya? Ya. Aku tidak berdaya. Rasanya seperti menangkap. Apa? Apa yang kau rasakan? Aku ingin membawanya ke dalam pelukanku. Dengar, Abi. Karena kau begitu memujanya, biarkan kami bertemu dengannya. Sudah, cukup. Sekarang aku ingin melihatnya. Kau ingin melihatnya? Tunggu di sini ya, biar aku panggil dia. Ya. Ya. Aku tunggu di sini. Lihat, siapa dia? Mana? Yang itu? Permisi. Kalau kau tidak keberatan, temanku ingin bertemu denganmu di sana. Abi, tunggu. Tolong katakan, sudah berapa lagu yang sudah kau nyanyikan untuknya? Kau akan mulai membuat lagu untuk dia, kan?
Ya tentu. Tapi apakah kamu bisa berhadapan dengan banyak orang? Tapi selama aku mengenalnya, dia bisa berhadapan dengan banyak orang. Lihat kan? Dia kelihatan sangat bahagia. Mungkin selama ini kau jago membaca pikiran seseorang, tapi kau tidak akan mengerti ekspresi wajahnya. Maksudmu humorku tidak berlaku sekarang, begitu? Bukan begitu. Kalau kau tetap melawak di depannya, maka kau harus siap membayar segalanya. Sebenarnya, aku siap membayar berapapun itu. Kira-kira berapa harganya? Kau mau membawaku kemana? Tenggelam. Maksudku berenang di lautan cinta. Ayo. Iya. Ayo. Teman-teman. Ya? Ini istriku. Dia cantik kan? Ya, dia begitu sederhana. Maksudnya, dia sangat mempesona. Benar kan? Iya, itu maksudku. Dia tidak sederhana. Menurutku dia sangat pintar. Benar kan sayang? Abi, kalian serasi sekali. Pernikahan ini seperti di surga, kami punya semua. Apalagi yang tidak kalian miliki. Banyak orang bilang, jika sedang jatuh cinta, kecantikan tidak lagi penting. Dan ini yang terjadi pada hidupmu. Hei, apa maksudmu? Itu tidak lucu. Maaf, Pragia. Rohit memang suka begitu. Selera humornya rendah. Dia selalu salah di saat yang salah. Aku hanya bercanda, teman. Kau sangat lucu, tidak berubah. Bicaralah pada kami sebentar, Nak. Kau lihat kan kalau pesta ini seperti pesta rakyat. Dia memang pusat perhatian saat ini di rumah ini kan? Tapi aku mau bicara padamu sebentar. Kau kelihatan cantik sekali sayang dengan pakaianmu ini. Tentu saja dia kan istri seorang artis. Iya Ibu, itulah kenapa banyak sekali orang di sekelilingnya. Sekarang kita tidak punya kesempatan untuk bicara. Semuanya baik-baik saja. Kenapa kau menangis, Nak? Semuanya baik-baik saja, kan?